Bom bunuh diri yang terjadi di depan Katedral Makassar serta serangan bersenjata yang terjadi di Mabes Polri Jakarta menjadi bukti jika ancaman terorisme masih ada dan nyata di Nusantara. Dua kejadian itu pun menyedot perhatian media massa tanah air dalam satu pekan terakhir. Lalu bagaimana media memotret dua peristiwa tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan Zoom ada Alvito Denova Gintings, pemimpin redaksi Detikom, dan Revolusi Reza, wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia TV. Halo, selamat malam Mas Vito. Mas Revo. Ya, selamat malam Dea. Selamat malam Mas Vito. Ya, saya ke Mas Vito dulu. Mas Vito, ini serangan terhadap tempat ibadah, kemudian Mabes Polri dalam satu pekan terakhir ini kan pasti mengagetkan kita. Menurut Mas Vito, apakah ada benang merah dari dua kejadian serangan teror tersebut? Iya, pertama yang menarik kita cermati itu adalah barangkali apa yang sudah dilihat oleh media lain juga, bagaimana yang pertama kesamaannya adalah mereka sama-sama muda ya, jadi Delta dan Israel dari Makassar itu usianya tidak lebih dari 26 tahun. Kemudian bahkan istri dari L yang ikut bersama melakukan aksi di Katedral Makassar juga berusia yang kurang lebih sama, bahkan lebih muda 21 tahun. Yang kemudian juga menjadikan benang merah adalah kesemuanya mengirimkan pesan dalam bentuk surat wasiat yang isinya kurang lebih sama, menegakkan akidah buat orang-orang yang sayang, terus mengingatkan kembali bahwa meminta maaf bahwa ini adalah tindakan yang semata-mata dilandasi oleh keyakinannya, kemudian juga tidak menggunakan sistem perbankan dan berorientasi ibadah sebagainya. Jadi kalau dia kemudian ini sangat kental, sehingga ini menjadi perhatian siswa Polri. Yang menarik sebenarnya kan dia terlihat selama waktu 2020 dan 2021. Baik, Mas Vito, kita punya problem audio di sini. Sambil memperbaiki, saya ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas Revo, tadi sedikit saya mendengar statement dari Mas Vito bahwa profil dari kedua belah pihak ini atau kedua pelaku ini adalah wanita dan muda. Kalau Mas Revo sendiri memandang terorisme macam apa yang sekarang sedang ramai? Iya Dea, terima kasih. Memang berita kejadian peristiwa yang terjadi di Makassar termasuk juga yang di Mabes Polri itu cukup mengejutkan ya, walaupun kita tahu selama beberapa pekan terakhir Polri juga menangkap beberapa terduga teroris dari beberapa tempat. Tapi kan seperti juga aksi-aksi terorisme di banyak tempat sebelum-sebelumnya, kita tidak pernah tahu kapan mereka akan beraksi dan apa objek yang menjadi sasaran dari yang menjadi target operasi mereka ini. Nah, kebetulan ketika di Makassar lagi-lagi yang diserang adalah jamaah ibadah di gereja gitu ya. Nah, itu sering kita ada, bukan sering ya, tapi kejadian di gereja ini kan beberapa kali terjadi. Yang mengejutkan justru ya ketika di tanggal 31 Maret sore hari di jantung markas polisi di Mabes Polri itu juga diserang, walaupun kita tahu ternyata penyerangnya menggunakan air gun, sebenarnya tidak terlalu mematikan senjatanya, tapi cukup membuat kaget, tentu membuat shock ya, karena ini juga tentu adalah yang ditargetkan adalah teror. Cara dan senjata atau apapun yang dipakai, tapi tetap saja ini adalah sebuah teror. Nah, yang mengagetkan juga adalah pelaku teror di dua tempat ini adalah perempuan, masih relatif muda, bahkan yang di Makassar itu sedang hamil, bersama suaminya dia menyerang dan meledakkan bom panci di sana. Sementara di Mabes Polri juga perempuan muda masih berusia 25 tahun. Nah, profil perempuan muda ini lagi-lagi memang membuat kajian terorisme di tanah air jadi semakin menarik. Kita tahu di awal 2000-an, tahun 2000-an, hanya ada satu tersangka teroris. Tapi sepanjang tahun 2016 sampai 2020, setidak-tidaknya ada 32, dalam catatan kita ya, ada 32 tersangka teroris dari gender perempuan. Nah, ini tentu membuat penanganan teroris
kasus-kasus terorisme di tanah air tentu tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Harus ada pendekatan-pendekatan baru dalam menangani terorisme ini, termasuk pendekatan yang beberapa pihak menyarankan menggunakan pendekatan gender dalam penanganan kasus terorisme ini, Dea. Menggunakan pendekatan gender, saya ke Mas Vito lagi. Apakah Mas Vito sudah lancar audionya? Boleh dites, Mas Vito? Apakah bisa lancar dengar dari studio? Dengar. Sorry, tadi ada gangguan kayaknya. Mas Vito, tadi Mas Revo meng-highlight soal pendekatan gender. Kita tahu juga bahwa serangan ini terjadi diduga ini lone wolf. Polisi menyebut ini lone wolf. Apakah Anda melihat bahwa aparat penegak hukum kecolongan atas peristiwa ini? Iya, kalau dikatakan kecolongan pasti kecolongan ya. Walaupun sebenarnya upaya untuk penyisiran terduga pelaku teror itu sudah dilakukan terus-menerus. Artinya bulan Februari kemarin juga tepat di Makassar, di Sulawesi, Makassar dan Gorontalo dilakukan penangkapan terhadap kurang lebih 20 orang kalau tidak salah. Gitu. Nah, juga ada sinyalemen bahwa apa yang dilakukan ini adalah bentuk balas dendam dari upaya polisi untuk melakukan penyisiran potensi-potensi kekerasan. Nah, yang menarik kenapa perempuan, saya sempat berdiskusi dengan sejumlah orang. Yang menarik adalah karena perempuan ini lebih dibandingin laki-laki lebih committed, gitu ya, lebih committed dan ada nuansa loyalitas dan kepatuhan yang lebih tinggi gitu. Dan kalau sudah melakukan proses belajarnya juga lebih cepat gitu. Nah, yang disayangkan sebenarnya adalah apa yang terjadi di Mabes Polri, karena perempuan ini bisa masuk melenggang ke kantor polisi paling aman di Indonesia. Kalau tidak mau dikatakan kantor paling aman di Indonesia, kantor Mabes Polri itu kan seharusnya kantor paling aman di Indonesia, tapi bisa kecolongan. Bayangkan kalau misalnya bisa dideteksi sejak awal yang dibawa adalah pistol mainan, bukan senjata api berpeluru tajam, kasus Mabes Polri tidak akan terjadi gitu. Insidennya adalah insiden orang yang nekat mencoba untuk melakukan teror. Nah, ini sebenarnya harus jadi pelajaran buat Pak Kapolri baru, Pak Listio Sigit, untuk benar-benar membenahi, karena tidak bisa lagi mengelak, polisi tidak bisa lagi mengelak untuk mengatakan bahwa ini bukan kecolongan, ini bagian dari ya tidak secanggih yang kita bayangkan gitu. Dia bisa masuk ke, kalau dia dan Bung Revo pasti sudah pernah masuk ke Mabes Polri dan barangkali penonton CNN yang sempat mampir ke Mabes Polri tahu bahwa pintu masuk, akses untuk masuk ke dalam Mabes Polri itu tidak banyak gitu. Bagaimana mungkin di pintu yang sangat ketat itu penjagaan bisa lalai membiarkan seorang dengan membawa senjata mainan gitu untuk kemudian bisa menimbulkan insiden seperti yang kita lihat kemarin. Ini harus jadi pelajaran buat kita bersama. Dan sekali lagi saya ulangi, walaupun indeks potensi terorisme berdasarkan hasil survei sejumlah pihak mengatakan bahwa potensinya menurun dari 2019 ke 2020, ancaman itu tetap ada. Dan kalau menggunakan istilah asing, bahkan kita bisa sebut clear and present danger gitu ya. Jadi kita benar-benar harus waspada, tidak hanya berarti di proses deradikalisasi, tapi juga untuk proses tracing. Ini menjadi sangat penting dan sangat mendesak untuk dilakukan. Bicara soal tracing dan juga deradikalisasi, kita kalau lihat lebih luas, ini kan ada Polri sebagai tim tindak, kemudian juga BIN sebagai tim yang mengumpulkan informasi intelijen, ada juga BNPT. Kalau Mas Revo sendiri melihat bagaimana koordinasi antara lembaga negara ini, ada 3 lembaga negara ini dalam konteks pencegahan terorisme di tanah air? Kalau bicara koordinasi ya, yang dalamnya siapa yang kita tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari luar, sepertinya koordinasinya berjalan dengan baik ya, dari diskusi dengan beberapa petinggi-petinggi dari ketiga lembaga tersebut. Apalagi 3 lembaga tersebut kan ketiga-tiganya dipimpin oleh jenderal polisi gitu ya. Artinya seharusnya tidak ada masalah dalam koordinasi gitu.
Nah, persoalannya memang bukan masalah pada koordinasi di ketiga lembaga tadi ya, tapi memang saat ini sel-sel terorisme ini kan yang sudah jauh berbeda dengan sel-sel terorisme ketika di awal tahun 2000-an atau tahun 80-an, 90-an ya. Mereka sekarang cenderung bergerak sendiri-sendiri dan memiliki cara-cara baru dalam proses penularan ideologinya, termasuk penggunaan media sosial, kemudian melalui bisa jadi menggunakan Zoom seperti yang kita pakai sekarang ini, tanpa harus tatap muka, mereka bisa menularkan ideologi radikal, persebarannya bahkan bisa jadi tanpa ada ketemu sama sekali. Jadi artinya materi-materi ideologi radikal itu disebarkan melalui media sosial dan kemudian ditangkap oleh mereka-mereka yang memiliki paham yang sama. Sebarkannya begitu. Itulah kenapa kemudian disebut dengan lone wolf dan pelaku-pelakunya sendiri yang kalau kita lihat sekarang ini kan generasinya generasi milenial gitu ya, generasi yang sangat akrab dengan media sosial. Nah, ini menjadi tantangan baru bagi tantangan lah ya bagi para penegak hukum untuk bisa memonitor kemudian yang tadi dikatakan oleh Mas Vito bahwa untuk men-tracing gitu ya. Dan di satu sisi yang lain bagaimana kemudian menegakkan keamanan di objek vital tanpa harus membuat rasa was-was gitu ya. Jadi seperti kita tahu setelah ada insiden di Makassar dan di Mabes Polri, di beberapa gereja kan juga di tempat-tempat ibadah dijaga dengan ketat oleh penegak hukum menggunakan senjata laras panjang. Nah, apakah seperti itu tidak memunculkan kekhawatiran baru misalnya? Nah, ini bagaimana mengelola sebuah psikologi dari publik gitu ya, bagaimana kemudian publik merasa aman tapi tidak merasa tertekan gitu ya. Karena buat publik seperti kita ini kalau melihat aparat bersenjata laras panjang berjaga-jaga itu kan kesannya seperti kondisi begitu darurat gitu. Nah, ini PR tantangan bagi penegak hukum. Pertama bagaimana bisa memberantas atau memutus rantai sel-sel terorisme ini, men-tracing yang tadi dikatakan oleh Mas Vito, dan kemudian memunculkan rasa aman buat publik tanpa publik muncul rasa tidak aman baru gitu, karena merasa terintimidasi dengan keberadaan penegak-penegak hukum bersenjata laras panjang di beberapa titik gitu ya. Baik. Lantas seberapa besar kemudian media melihat pengaruh radikalisme terhadap munculnya serangan teror di tanah air? Lalu bagaimana pandangan kedua pimpinan media massa ini mengenai hal ini atau mengenai program kontra radikalisme yang dijalankan pemerintah? Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Newscast akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita lanjutkan lagi editorial view bersama Alvito Denova Gintings, pemimpin redaksi Detikcom, dan Revolusi Riza, wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia TV. Tadi kita sudah dengar Mas Revo mengungkapkan bahwa harus diawasi bermedia sosial termasuk juga pengamanan berupa pengamanan fisik di tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat yang ramai begitu. Saya ke Mas Vito. Mas Vito, kalau Mas Vito sendiri berpendapat seberapa besar kemudian media melihat pengaruh radikalisme terhadap munculnya serangan teror di tanah air? Anda melihat apakah program kontra radikalisme yang dijalankan oleh pemerintah ini efektif? Bincang-bincang dengan pejabat kepolisian yang kemudian ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan pemberantasan terorisme dan upaya deradikalisasi. Masalahnya bukan hanya bagaimana proses deradikalisasi itu berjalan, tapi pasca deradikalisasi itu seperti apa pemantauan kita. Nah, banyak sekali napiter-napiter yang sebelumnya sudah dalam tanda kutip aman ya dari pengaruh dan paham itu, kemudian akhirnya bergabung lagi karena mereka nggak punya pilihan. Mungkin terlalu klise kita mengatakan bahwa kontribusi
masalah ekonomi adalah penyebab yang cukup besar, variabel yang cukup besar menimbulkan aksi ekstremisme dan radikalisme. Tapi faktanya itu yang terjadi, gitu ya. Di saat mereka sudah selesai, diradikalisasi tuntas, ada saja yang kemudian akhirnya ketemu lagi dengan hubungan-hubungan lama dan kemudian memperbaharui kembali ideologi tersebut hanya karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka ada yang jualan pakaian bekas dan lain sebagainya. Itu kan himpitan ekonomi yang sangat-sangat klasik ya. Jadi upaya deradikalisasi itu tidak boleh berhenti sampai deradikalisasi programnya tuntas gitu dan kemudian katakanlah orangnya dapat diploma, tapi what's next? Setelah itu apa? Misalnya mereka bisa diberdayakan untuk masuk ke media sosial. Nah, kalau tadi Mas Revo juga cerita soal media sosial, selama ini kan kita sempat diskusi juga tentang polisi cyber di media sosial untuk menangkal hate speech gitu. Fokus dan utama kita tercurah, energi kita habis hanya untuk ngurusin urusan-urusan politik. Tapi ternyata ada ancaman yang lebih besar, clear and present danger yang membahayakan. Kalau ada dua kubu nih, sekarang dua kubu ini berbahaya kondisinya karena terorisme itu tidak mengenal ideologi, tidak mengenal agama dan lain sebagainya. Ternyata kalau mengenal agama kan dia nggak akan menembak sembarangan di Mabes Polri misalnya begitu ya. Artinya musuh bersama kita adalah terorisme. Jadi mari kita mulai dari sana bagaimana kemudian kita masuk lebih dalam lagi. Apakah memang komunikasi dan jejaring koordinasi itu dilakukan secara terbuka di media sosial. Sampai sejauh mana pemahaman radikalisme itu memang benar-benar terbuka dan punya potensi untuk menimbulkan ancaman baru khususnya untuk anak-anak muda. Ingat kita punya 63 juta kurang lebih tenaga potensial produktif yang bisa kita berdayakan untuk membangun negeri ini atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak negeri ini. Jadi saya rasa ini yang selama ini masih ribut soal kadrun dan cebong harus sudah berhenti dan fokus. Yuk kita fokus nanganin masalah yang lebih besar, masalah bangsa ini bukan hanya masalah kelompok. Saya rasa begitu sih, Dea. Nah, terkait dengan media sosial ini, statement dari Mas Vito ini serupa dengan statement Kepala Badan Intelijen Negara periode 2015 sampai 2016, Sutioso, yang menyebut bahwa di media sosial ini begitu sulit penegak hukum untuk melakukan atau men-tracing semuanya karena begitu banyak informasi. Dan berbeda dari kelompok yang sebelumnya di tahun 2000-an ada Jamaah Islamiyah yang perekrutannya bertemu tatap muka langsung, tapi yang JAD ini bisa melalui daring atau online. Kalau Mas Revo sendiri, apakah undang-undang terorisme teranyar ini sudah mampu untuk bisa membendung hal-hal seperti ini? Yang menangani terorisme itu nggak bisa satu resep sebenarnya, Dea. Jadi itu kan ada banyak hal yang harus saling kait-mengkait ya. Jadi tidak hanya masalah undang-undangnya, tapi juga yang tadi dikatakan oleh Mas Vito, masalah ekonomi dari dari napiter-napiter, kemudian juga dari jaringan-jaringan itu. Karena beberapa kasus memang menyebutkan bahwa beberapa napiter itu kembali menjadi radikal atau kembali ke kelompoknya karena masalah ekonomi. Mereka kembali ke masyarakat tidak diterima, mencari kerjaan susah, akhirnya balik lagi ke jaringannya. Nah, ada juga kita juga terus terang juga mengkhawatirkan bagaimana bagaimana misalkan penanganan hukum terhadap terduga terorisme. Kita tahu beberapa kasus termasuk yang kemarin di Mabes Polri gitu. Extrajudicial killing ya istilahnya apa namanya kalau misalkan ini. Jadi beberapa terduga terorisme itu meninggal akibat peluru penegak hukum tanpa melewati persidangan lah. Gitu. Nah ini juga penanganan seperti itu dikhawatirkan juga memunculkan rasa amarah dari kalangan jaringan-jaringan mereka. Kemudian juga dari tadi bagaimana kemudian perekrutan di media sosial dan lain sebagainya. Jadi artinya penanganan kasus terorisme ini tidak hanya serta-merta dari Undang-Undang 1, Undang-Undang Penanganan Terorisme, tapi juga
bagaimana implementasinya di lapangan, kemudian bagaimana negara harus memikirkan ekonomi dari tidak ya napiter termasuk salah satunya, tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Karena tadi memang masih ada kaitannya kok antara kebutuhan ekonomi dengan radikalisme itu sendiri gitu ya. Mhm. Kalau pemerintah sendiri atau pihak kepolisian ini sering menyebut kelompok Jamaah Ansarut Daulah atau JAD sebagai dalang sejumlah peristiwa teror di tanah air. Kalau dari Mas Vito sendiri, bagaimana media memandang kelompok ini, khususnya pergerakan di Indonesia? Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengadakan talk show ya di Detikcom dengan sejumlah orang, salah satunya pengamat terorisme Ibu Sydney Jones yang mengatakan bahwa JAD ini jangan disamakan dengan JI. JI itu terstruktur sistematis dan terencana gitu ya, seperti yang kita juga pernah ketahui sebelum-sebelumnya. Ada tokoh sentral dan kemudian ada operator-operatornya, katakanlah dulu ada Hambali, kemudian ada Nurdin M. Top dan Dr. Asyari. Nah, JAD ini sebenarnya menarik nih, Dea. Jadi JAD ini tokohnya banyak gitu. Dan setiap kelompok itu bisa mengklaim bahwa mereka adalah JAD tanpa harus berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Mungkin di wilayah Sulawesi barangkali masih ada komunikasi karena mungkin bisa bertatap muka. Tapi kan JAD itu ada yang ada di Sumatera, kemudian ada di Jawa Barat, ada di NTB. Dan rasanya sulit sekali berkomunikasi. Nah, karena mereka berbaiat ke ISIS dan ISIS mengatakan bahwa jihad yang mereka yakini itu bisa dilakukan di tempatnya sendiri tanpa harus berangkat ke Suriah untuk melakukan perang secara langsung dengan musuh-musuh mereka. Dan ini ya ideologi kemudian menggerakkan. Jadi per inisiatif saja ini sebenarnya yang justru mengkhawatirkan. Karena gerakannya bisa saja sangat sporadis dan impulsif. Dan ini merupakan PR yang cukup besar buat kepolisian karena kita nggak bisa merunut mana hulu, mana hilirnya, mana ujung, mana pangkalnya. Karena ya semuanya JAD, semuanya punya potensi untuk melakukan itu. Artinya dengan gaya perekrutan yang berbeda dengan Jamaah Islamiyah di mana harus terstruktur, ini JAD lebih banyak begitu ya selnya. Mas Revo, kalau kita bicara soal keterlibatan TNI, apakah kemudian dengan tadi yang dibicarakan Mas Vito, begitu banyak sel-selnya, keterlibatan TNI ini bisa dipandang oleh media massa bisa membantu dalam strategi kontraterorisme di tanah air? Ya, beberapa kalangan kan menilai bahwa TNI harus turun tangan. Tapi kalau misalkan kita melihat tupoksi dari TNI kan untuk masalah pertahanan. Jadi kalau misalkan ranahnya adalah ranah keamanan, seharusnya tetap menjadi ranah polisi. Kecuali ini nanti masuk dalam ranah pertahanan. Artinya pertahanan negara yang terancam, maka TNI harus dilibatkan. Tapi sepanjang ini masalah keamanan, seharusnya masih menjadi ranah dari polisi dia. Bagaimana dengan Mas Vito melihat keterlibatan TNI? Ya, selama itu masih bisa ditangani oleh polisi, saya setuju dengan Mas Revo, kita serahkan dulu ke polisi. Bagaimana dengan TNI? TNI punya golkar dan punya lembaga-lembaga atau satuan-satuan yang memang fokus di penanganan terorisme, bisa saja diberdayakan dalam bentuk BKO, sehingga tidak lagi punya dualisme ke komando yang nanti akan menyulitkan satu sama lain. Kalau memang skillnya, keterampilan yang dibutuhkan ya di BKO kan saja di bawah di bawah Detasmen 88 misalnya gitu. Artinya ini kan sebenarnya semua elemen masyarakat harus sebuah elemen bangsa bahkan harus dilibatkan secara aktif untuk menangani masalah ini. Sulit sekali untuk membunuh ideologi. Kita bisa menangkapi 1.000 orang, 100.000 orang, tapi ideologi itu tidak akan pernah mati karena ideologi itu disemai dengan sangat luas gitu ya. Apalagi sekarang akses sudah sangat mudah dilakukan tanpa harus bertatap muka seperti zaman JI dulu. Ini jadi perhatian
perhatian kita bersama. Jadi kalau misalnya ditanya apakah keterlibatan TNI diperlukan, ya tanya sama polisi. Kalau polisi masih mengatakan sanggup, ya kita harus buktikan. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan, ya bisa saja TNI dilibatkan dengan syarat BKO di bawah kepolisian. Jadi operasinya adalah operasi penegakan keamanan ketimbang melakukan perang dalam tanda kutip. Kalau bicara terorisme, kita selalu berbicara soal penegak hukum, ada Densus 88, pokoknya ada aparat di situ yang berperan aktif. Tapi kita juga tahu bahwa harus ada peran aktif masyarakat sendiri untuk bisa menanggulangi terorisme. Kalau Mas Revo sendiri, bagaimana Mas Revo melihat pola-pola penanganan yang ada di masyarakat sendiri, misalnya di tingkat RT, RW, untuk bisa kemudian menangkis radikalisme? Justru keberadaan masyarakat ini yang sangat penting deh. Jadi dalam penanganan deradikalisasi misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa perlu melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil gitu ya dalam penanganan kasus terorisme ini untuk deradikalisasi. Jadi keterlibatan ormas-ormas keagamaan itu juga diperlukan gitu ya. Termasuk dalam lingkup yang sangat kecil ya, sangat-sangat dekat dengan kita gitu ya, RT RW, maka itu sangat sangat penting untuk mendeteksi. Jadi kalau misalkan ada yang mencurigakan, kemudian ada perilaku-perilaku yang tidak yang sekiranya itu mengarah pada ciri-ciri, walaupun ini jangan sampai kemudian muncul stigma ya deh ya, itu tapi jangan seperti itu. Jadi peran aktif dari RT RW dalam mendeteksi kelompok-kelompok teror ini menjadi penting gitu ya. Tapi tentu lagi-lagi jangan sampai kemudian muncul stigma, jangan sampai karena misalnya dari cara berpakaian misalnya kemudian orang distigmakan menjadi sebagai teroris misalnya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana mendeteksi tentu ini menjadi lebih penting, dan saya pikir kalau misalkan ketua-ketua RT, kepala ketua RW itu cukup arif, mereka cukup bisa tahu lah ya bagaimana mengetahui warganya, keberadaan warganya itu seperti apa sebenarnya. Itu penting sih ya sebenarnya. Baik, pergerakan di RT dan RW ini penting untuk menanggulangi atau menahan radikalisme. Tapi kalau dari Mas Ito sendiri, dari laporan-laporan yang disusun oleh jurnalis-jurnalis di Detikkom, bagaimana dengan hal-hal teknis mengenai hal itu? Apakah itu sudah berjalan dengan lancar di masyarakat? Ya, sama sih sebenarnya. Tipikal orang yang kemudian melakukan aksi itu kurang lebih sama dari satu peristiwa ke peristiwa lain, dari masa ke masa. Orangnya tertutup, tidak terlalu bersosialisasi, dan kemudian lebih cenderung menutup diri sama keluarga, lebih banyak mengingatkan tentang hukum-hukum agama yang harus ditegakkan. Simptom ini berulang, tapi nampaknya memang harus ada pembelajaran yang efektif how to-nya dia. Karena kan walaupun kita hidup bertetangga dan kita cukup guyup sebagai bangsa ya, tapi ada keterbatasan-keterbatasan yang kemudian orang takut untuk mengintervensi ruang privat begitu. Nah, harus ada mekanisme yang efektif, karena kan bisa saja Pak RT-nya disalah tafsirkan oleh warganya begitu. Jadi harus ada semacam tupoksi yang diterapkan. Jangan hanya sekedar imbauan. Petugas keamanan bisa berinteraksi secara aktif dengan RT RW untuk kemudian mendeteksi ini dan dicari jalan keluarnya, mekanisme seperti apa yang terbaik untuk bisa menangani mereka. Termasuk pemuka agama ya Mas Ito? Betul. Dan ini kan sudah berbeda dengan zamannya Nurdin M.Top dan Ashari ya, orang yang buron dari satu titik ke titik lain. Ini orang-orang ini bertempat tinggal, ada keluarganya, bahkan terpelajar, gitu, anak-anak muda yang energik, dinamis, penuh semangat, meledak-ledak dalam menyampaikan ide dan pendapat begitu. Nah, menurut saya sih simptomnya terus-menerus berulang. Masalahnya kemudian kita nggak punya mekanisme yang ajak gitu.
apa yang harus dilakukan oleh ketua RT karena bisa disalah tafsirkan. Jadi ini harus dipahami oleh seluruh masyarakat apa yang akan dilakukan Pak RT ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum atau antisipasi terhadap aksi teror. Sehingga Pak RT dan Pak RW ini bisa melaksanakan kerjanya dengan efektif didukung oleh masyarakat yang lain. Sekali lagi Pak RT dan Pak RW ini kan bukan pekerjaan tetap ya, ya. Ini adalah pekerjaan tambahan keikhlasan dari salah seorang warga yang mau diambil waktu luangnya untuk mengurusi warga lain. Jadi jangan bebankan ke mereka lagi. Bikin mekanismenya seperti apa. Inisiatif yang dilakukan harus didasari dan dilandasi oleh koordinasi dan mekanisme yang sudah ditetapkan dan diyakini sepenuhnya dan tersosialisasi di masyarakat. Kalau ini bisa dijalankan menurut saya akan jadi efektif. Tapi kalau tidak, ya akan seperti ini terus. Akan terjadi seperti ini terus. Baik, peran serta masyarakat ini bisa menanggulangi hal-hal yang bersifat radikalisme. Terima kasih Mas Vito dan Mas Revo. Tahan dulu karena selain soal terorisme, pekan ini juga menjadi klimaks pertarungan dua kubu Partai Demokrat yang mencari pengakuan dari pemerintah pusat. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.